Pada zaman dahulu kala, tepatnya pada abad ke-18, terdapat seorang ulama yang karismatik berasal dari desa kecil di Banten, Desa Mandaya. Ia juga berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Banten. Ia adalah Syekh Nawawi Mandaya, seorang ulama karismatik yang dikenal dengan kitab murad karangannya, Kitab Awamil Mandaya. Kitab Murad Awamil Mandaya merupakan kitab yang berisi tentang ilmu Nahu, sebuah ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab yang terdapat pada Kitab Kuning. Kitab Kuning sendiri merupakan kitab yang dimiliki oleh seorang ulama besar. Syekh Nawawi Mandaya memiliki nama lengkap Syekh Nawawi Mandaya bin Syekh Muhammad Ali bin Ahmad Abu Bakar, lahir pada tahun 1847 Masehi pada zaman Kesultanan Banten dan penjajahan Belanda. Ayahandanya bernama Syekh Muhammad Ali. Beliau merupakan seorang ulama besar yang pada saat itu diasingkan ke Digul, Timur Kupang. Berjuang melepaskan diri dari jeratan Belanda bersama para ulama lain yang ikut menjadi tawanan pada saat itu. Dengan keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dan para ulama lainnya dapat terbebas dari jeratan kolonial Belanda. Kedekatan Syekh Nawawi Mandaya muda dengan ayahandanya menggambarkan suasana yang penuh hangat, cinta, dan berbakti kepada orang tua. Semasa kecil, Syekh Nawawi Mandaya telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu mempelajari dan menghafal isi kitab yang dikarang oleh ayahnya. Salah satunya Murad Awamil yang pada mulanya merupakan karangan milik ayahnya. Syekh Nawawi Mandaya besar dari keluarga seorang ulama. Kesolehannya dibuktikan saat ia belajar kitab pada Syekh Jaliman. Suatu hari ia diperintahkan oleh Syekh Jaliman untuk mengajar ngaji para santri-santri. Syekh Jaliman telah menyadari potensi yang dimiliki oleh Syekh Nawawi Mandaya dalam menghafal kitab-kitab seperti Nazam, Matan, dan kitab karangan ayahnya. Syekh Nawawi Mandaya muda merasa sangat bingung dengan perintah yang diberikan Syekh Jaliman kepadanya. Ia bukan merasa tidak mampu, namun ia mempertanyakan, apakah pantas dirinya menjalankan amanahnya yang diberikan oleh Syekh Jaliman. Pada akhirnya, Syekh Nawawi Mandaya memohon kepada teman-teman santri lainnya untuk sementara biarkan ia seorang mengurung diri di dalam kobong miliknya. Syekh Nawawi melakukan pertapaan selama 44 hari, 44 malam untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh guru Ki Syekh Jaliman. 44 hari, 44 malam telah dilewati. Syekh Nawawi Mandaya keluar dari kobongnya, bersiap untuk menjalankan perintah guru untuk membantu mengajarkan adik-adik santri lainnya. Ki Syekh Jaliman pun merasa bahagia dan bersyukur memiliki murid seperti Syekh Nawawi Mandaya. Kehidupan Syekh Nawawi Mandaya dihabiskan untuk memperdalam ilmu agamanya di Makkah. Suatu hari ia mendapatkan perintah dari ayahandanya, Syekh Muhammad Ali, untuk pulang ke tanah Banten. Ia dijemput oleh utusan ayahandanya, Ki Hasan Ba'du Khodim Syekh Muhammad Ali. Perjalanan pulang ke Banten, Syekh Nawawi Mandaya bersama Ki Hasan tanpa dibekali uang sepeser pun. Namun setiap kali ada keperluan, selalu dimudahkan. Seperti saat mereka di pelabuhan pun, sudah ada kapal yang menunggu mereka berlayar pulang ke Nusantara. Sesampainya di Banten, ia disambut hangat oleh ayahanda Syekh Muhammad Ali. Beliau juga turut memberi wasiat kepada Syekh Nawawi Mandaya untuk menyempurnakan kedua kitab karangannya, Murad Awamil dan Jurumiyah. Awalnya, Syekh Nawawi Mandaya merasa bingung bagaimana dirinya bisa menyempurnakan kitab-kitab pemberian ayahnya. Hingga akhirnya Syekh Nawawi Mandaya merendam kitab-kitab itu ke aliran sungai seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika kitab-kitab ini akan membawa manfaat dan barokah bagi umat, maka kitab ini janganlah hancur lebur." Dengan waktu yang cukup lama, ia melihat kembali kitab-kitab yang direndam itu, dan betapa terkejutnya beliau melihat kitab-kitab tersebut tidak hancur lebur sama sekali. Lalu ia mengucap syukur atas karunia-Nya tersebut. Hingga akhirnya ia berangkat menuju pesantren-pesantren untuk mengamalkan ilmu kitab yang telah disempurnakan tersebut, yaitu Kitab Murad Awamil Mandaya. Pesantren yang ia kunjungi diantaranya Bakung Gorda, Kenari Kasemen, dan Cangkudu Baros untuk waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya, Syekh Nawawi Mandaya bertemu dengan putri sambung dari Abu Yasidik dari Cangkudu Barus. Sampai akhirnya,
Syekh Nawawi Mandaya bertemu dengan putri sambung dari Abu Yazid dari Cangkudu Baros. Lalu Syekh Nawawi Mandaya menikahi putri sambung dari Abu Yazid dari Cangkudu Baros, diiringi dengan perjalanan pulangnya ke Mandaya untuk beristiqomah bersama sang istri tercinta. Selama beristiqomah, Syekh Nawawi Mandaya bersama istri membangun sebuah pondok pesantren dan mengamalkan seluruh ajaran Islam beserta kitab-kitab karangan ayahnya, yaitu Murad Awamil Mandaya. Selama hidupnya, ia telah memberikan banyak kontribusi pada pendidikan Islam. Tak sedikit murid-muridnya menjadi tokoh ulama besar yang tersebar di daerah Banten pada masa itu. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi Mandaya wafat pada tahun 1947 Masehi, 1370 Hijriah di Mandaya. Beliau dikenal para santri-santrinya sebagai guru yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesederhanaan yang tertanam dalam diri beliau, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap santri didikan beliau maupun masyarakat sekitar hingga saat ini. Kini, Syekh Nawawi Mandaya dikenal sebagai ulama yang karismatik, berkontribusi di bidang pendidikan lewat karyanya Murad Awamil Mandaya.